Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Anugerah Allah dan penyertaan Allah sempurna bagi setiap kita. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang hal menghakimi. Yesus Kristus mengajarkan dan memesankan dan mengingatkan kepada kita supaya setiap kita jangan menghakimi. Karena kita percaya penghakiman bukanlah kapasitas kita, dan kita tidak layak menghakimi seseorang atau memutuskan bahwa orang itu benar atau bersalah. Karena itu saudaraku, kita belajar tentang firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dia 2 dikatakan, saudaraku, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dia 3 dikatakan, saudaraku, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Dia 4 dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Dia 5 dikatakan, saudaraku, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang diingatkan Yesus kepada kita, supaya kita jangan menghakimi orang lain. Yang pertama yang harus kita ingat yaitu, saudaraku, jika kita menghakimi orang lain, kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Karena dikatakan, saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 1 ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena kita yang menghakimi orang lain, saudaraku, kita juga melakukan hal yang sama. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ketika kita menghakimi orang lain, itu adalah tindakan yang membahayakan kita, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan orang lain. Contoh, saudaraku, ketika ada orang yang melayani Tuhan, dia begitu aktif melayani Tuhan, dan kita melihat bahwa dia menghabiskan waktunya untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika dia suatu saat mengalami penderitaan atau penyakit, itu mengundang kita, bahkan kita kadang-kadang, saudaraku, coba menyimpulkan bahwa dia menderita oleh karena dia munafik. Mungkin kita berkata dia melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh. Mungkin dia melayani Tuhan itu hanyalah untuk memperlihatkan kepada orang lain. Dan kita terjebak untuk menghakimi orang itu. Jadi ini sesuatu yang berbahaya, saudaraku. Menghakimi itu adalah tindakan yang berbahaya. Dan mungkin juga, saudaraku, ketika ada orang, mungkin orang ini menyakiti kita, atau mungkin orang itu memfitnah kita dan menceritakan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain tentang kita, dan kita mengetahui bahwa dia telah menceritakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, dan mungkin kita mendengar tiba-tiba dia mengalami kecelakaan, dan kita langsung menghakimi dan berkata, itu karena dia memfitnah saya. Itu karena dia berkata tidak benar terhadap saya. Hal ini, saudaraku, tidak boleh demikian buat kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang lain, kita tidak layak menghakimi. Karena kita tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Dan mungkin Allah mengizinkan itu terjadi untuk mengajar dia, supaya dia lebih dekat kepada Tuhan. Jadi karena itu, saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita jangan menghakimi. Karena penghakiman itu bukanlah hak kita. Penghakiman itu tidak layak untuk kita menghakimi orang lain, karena kita juga adalah orang-orang berdosa. Tetapi yang menghakimi itu ialah Allah kita, ialah Kristus, yang melihat hati yang tersembunyi di dalam setiap hati manusia. Karena itu, saudaraku, penghakiman itu tidak layak untuk kita kerjakan. Tetapi untuk menegur orang lain, untuk menasihati orang lain, untuk membangun orang lain, itu harus kita lakukan. Karena ketika kita menegur orang lain, ketika kita menasihati orang lain, kita sedang membuat dia tidak jadi melangkah ke dalam jurang. Itu, saudaraku, yang pertama.
Kenapa kita tidak menghakimi? Yang kedua, saudaraku, yang harus kita ingat supaya kita jangan menghakimi orang lain. Dikatakan saudaraku di ayat 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Maksudnya gini saudaraku, supaya kita jangan menghakimi orang lain. Kita tidak boleh fokus melihat kesalahan orang lain. Dengan kata lain, kita sedang mengamat-amati kesalahan orang lain dan melihat apakah dia melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga kita menghakimi dia. Jadi ini yang harus kita hindari saudaraku. Jangan kita memperhatikan dan mengamati tindakan orang lain, apakah dia berbuat salah, apakah dia berbuat baik, supaya kita menghakimi dia. Kita memang boleh melihat kesalahan orang lain. Ketika kita melihat kesalahan dia, justru harusnya kita menasihati dia, menegur dia. Bukan berarti kita melihat kesalahan dia, memperhatikan dan mengamati kesalahannya, lalu kita membesar-besarkannya kepada lain sehingga kita menghakimi. Jadi itu saudaraku yang kedua yang harus kita ingat, supaya kita jangan menghakimi orang lain. Jangan kita fokus terhadap kesalahan orang lain. Karena ketika kita fokus kepada kesalahan orang lain, itu membuat kita tidak sadar dan tidak bisa melihat kesalahan kita yang kita lakukan. Mungkin kesalahan kita lebih besar daripada kesalahan yang dilakukan orang lain. Tetapi ketika kita fokus kepada kesalahan orang lain, maka kita menjadi orang-orang yang tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang munafik. Jadi itu saudaraku yang harus kita ingat. Yang pertama, ketika kita menghakimi, kita akan dihakimi. Yang kedua, jangan kita fokus kepada kesalahan orang lain. Seperti yang dikatakan Alkitab, selumbar di mata orang kita lihat, hanya serpihan debu atau hanya seujung rambut di mata orang lain kita bisa lihat. Tetapi ternyata kesalahan kita begitu besar seperti balok, kita tidak melihatnya. Dan ini akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, yaitu kemunafikan dan penghakiman, di mana penghakiman itu justru akan berbalik dan menghakimi kita. Yang ketiga yang harus kita ingat saudaraku, kita tidak layak untuk menolong orang lain ketika kita hidup di dalam dosa. Itulah dikatakan saudaraku, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam mata. Jadi saudaraku, kita yang melakukan kesalahan yang begitu besar, kita tidak layak untuk menghakimi mereka yang hanya melakukan kesalahan yang kecil. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Kadang kita menghakimi orang lain, kita dengan jelas melihat kesalahan orang lain, tetapi kita tidak pernah memeriksa kehidupan kita. Kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita, apakah kita melakukan kesalahan yang besar, apakah kita melakukan dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kenapa orang mau menghakimi orang lain? Karena yang pertama, dia merasa lebih benar daripada orang lain itu. Dan yang kedua, saudaraku, dia tidak pernah melihat ke dalam dirinya, ada nggak kesalahan yang aku lakukan? Apakah aku layak untuk menghakimi orang lain? Itulah sebabnya dikatakan, saudaraku, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, sedangkan balok ada di dalam matamu. Jadi ada orang, dia adalah orang berdosa. Dia memiliki kesalahan yang begitu besar dan kejahatan yang begitu jahat. Tetapi dia menyembunyikannya di dalam hatinya. Dia menyembunyikannya dan dia seperti orang yang baik. Dan dia berkata kepada orang lain, aku bisa menolong kamu keluar daripada setiap persoalanmu, dari dosa-dosamu. Tetapi dia lupa bahwa mereka berdua ada di dalam lubang yang sama, ada di dalam jurang yang sama. Bagaimana mungkin orang yang ada di dalam jurang itu bisa menolong orang yang ada di dalam jurang? Karena itu saudaraku,
Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita supaya kita jangan menghakimi. Karena orang yang menghakimi akan dihakimi. Yang kedua, jangan kita fokus kepada kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, jangan kita merasa lebih layak daripada orang lain. Jadi teman-teman, pesanku buat semua teman-teman, ayo mari kita terlebih dahulu memeriksa kehidupan kita. Memeriksa diri kita. Baru kita mulai menasihati orang lain, menegur orang lain, menguatkan orang lain. Karena saya percaya, ketika kita tidak melakukan apa yang dilakukan orang lain, kita akan bisa membangun dia, menguatkan dia, mengarahkan dia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu, jika saudara suka menghakimi orang lain, jika saudara sering fokus kepada kesalahan orang lain, jika saudara merasa lebih baik daripada orang lain sehingga saudara menghakimi dia, bertobat. Karena penghakiman bukanlah hak kita. Penghakiman itu adalah milik Kristus. Penghakiman itu adalah milik Allah. Dan kita tidak layak untuk menghakimi siapapun. Tetapi kita harus membangun dan mengarahkan dan menasihati dan menegur orang sehingga mereka lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itu, ayo, mari kita mengingat bahwa kita tidak layak menghakimi. Dan kita tidak boleh fokus kepada kesalahan orang lain. Dan kita tidak lebih layak daripada orang lain. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Haleluya.